dan semuanya di sini. Silahkan mahasiswa dibimbing, diarahkan, semoga Allah karuniakan pertolongan terbaik, semoga kejernihan di dalam berdiskusi nanti, dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Quratul Uyun atas penyampaian kata sambutan atau opening speech-nya. Acara yang ketiga yaitu adalah penyampaian materi dari diskusi atau kajian kita pada siang hari ini mengenai aturan PSE demi kedaulatan digital yang akan disampaikan langsung oleh salah satu dosen ilmu komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Puji Rianto, SIPMA. Kepada Bapak Puji Rianto, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Indra, Bu Uyun. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa bertemu di dalam ruang virtual, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan tentu juga selalu diberi hidayah dan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini memberikan informasi yang berguna sesuai harapan teman-teman. Mohon maaf sebelumnya saya agak lama memberi jawaban undangan teman-teman karena saya memperhatikan sekilas saja sebetulnya isu mengenai PSE ini. Sehingga saya harus memastikan apakah saya cukup mempunyai kapasitas untuk menyampaikan atau menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Terutama pertanyaan pokoknya adalah apakah PSE ini, pendaftaran sistem elektronik ini, dalam rangka menjaga kedaulatan nasional ataukah tidak. Nah, tadi di dalam kata pengantarnya sebagai pembukaan, Bu Uyun sudah mengatakan ya hal yang paling utama itu kan diantara yang paling pokok di dalam melihat sebuah kebijakan kan tentu maksud ya, tujuan. Ya. Nah, sayangnya kita tidak bisa bertanya dan kepada pengambil kebijakan ya, kecuali kita melakukan riset, tapi toh kita tanya, saya yakin jawaban yang sebenarnya tidak akan pernah disampaikan kepada kita. Nah, oleh karena itu barangkali nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan PSE ini lebih bersifat analisis kritis gitu, dan mungkin juga banyak yang suudzonnya ya. Jadi dari analisis kritis itu akan banyak suudzonnya. Nah, baik kalau begitu saya akan menampilkan beberapa hal pokok. Saya akan menganalisis satu peraturan saja karena ada dua peraturan, itu yang pertama adalah untuk lembaga publik dan yang kedua adalah untuk lembaga privat. Nah, saya akan menganalisa satu peraturan menteri yang bersifat PSE yang untuk privat. Baik, suara saya bisa didengar dengan baik ya? Baik, bisa Pak. Oke, baik, saya akan share screen. Sudah bisa dilihat ya PPT saya? Bisa Pak. Baik, nah saya tidak menggunakan judul sesuai dengan TOR yang teman-teman sampaikan, karena setelah saya membaca keseluruhan pasal di dalam peraturan ini, sebetulnya ini adalah satu bentuk peraturan neo orde baru.
Jadi dia mengcopy aturan ini, mengcopy peraturan undang-undang nomor 20 tahun 82 kalau tidak salah tentang Undang-Undang Pokok Pers. Dia perubahan dari undang-undang tahun sebelumnya 66 yang kemudian diubah tahun 67. Nah, lalu tahun 82 itu diubah kembali oleh rezim Orde Baru. Tetapi semangatnya kalau saya melihat sama persis dengan undang-undang era Orde Baru itu. Sehingga, nah apa tuh pokok dari undang-undang undang-undang pokok pers tahun 82 itu? Pertama adalah adanya SIUP. Ya, SIUP itu surat izin usaha penerbitan pers. Ya. Jadi orang kalau mau menerbitkan media cetak itu harus mengajukan izin. Nah, ini agak bertentangan dengan model-model regulasi di negara-negara demokrasi. Karena untuk media cetak itu biasanya berdasarkan prinsip self-regulation. Jadi regulasi itu diserahkan kepada pers itu sendiri melalui biasanya wujudnya adalah kode etik, atau kalau di Inggris namanya doctrine fairness. Doctrine fairness itu kalau media memberi porsi politik kepada kelompok tertentu, maka dia juga harus memberikan porsi politik yang sama kepada kelompok politik yang lain atau partai politik yang lain. Ada doctrine fairness. Tetapi inti dari media cetak itu dikelola atau diatur oleh komunitas itu sendiri. Nah, di Indonesia setelah reformasi itu dikerjakan melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu kalau kita lihat, itu prinsipnya adalah bahwa kehidupan media cetak itu mengatur dirinya sendiri. Ya, yang ditunjukkan dari apa? Dewan Pers. Jadi Dewan Pers itu ya, lembaga yang berwenang untuk melindungi kemerdekaan pers, menyelesaikan sengketa pers dan seterusnya itu, dia terdiri dari 3 pihak saja. Pertama adalah jurnalis, ya. Lalu yang kedua adalah pengusaha, ya, jadi dari Asosiasi Pengusaha Pers, kalau di Indonesia itu namanya SPS. Ya, lalu ada jurnalis itu bisa PWI, bisa IJTI, bisa AJI. Nah, lalu yang ketiga adalah perwakilan masyarakat. Ya, jadi masyarakat dipilih, tokoh dari masyarakat dipilih. Lalu mereka mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Maka Undang-Undang Nomor 40 ya, itu produk undang-undang yang paling demokratis. Ya. Meskipun banyak orang mengatakan itu terlampau liberal, tidak. Ya, undang-undang itu tidak liberal, Undang-Undang Nomor 40. Kenapa? Karena di dalam undang-undang itu ada kewajiban wartawan untuk menaati kode etik. Nah, ada 11 pasal di dalam kode etik itu. Ya. Mulai dari objektivitas sampai dengan tidak memberitakan hal-hal yang bersifat menghina, cabul dan seterusnya itu. Nah, itu diatur di dalam kode etik. Ya, nah, oleh karena itu sebetulnya Undang-Undang Nomor 40 itu bukan liberal, tetapi tanggung jawab sosial. Jadi jurnalis dituntut tanggung jawab sosialnya untuk melayani warga negara. Nah, itu prinsip dari pengaturan media cetak. Karena apa? Dia tidak menggunakan public domain. Ya, dia tidak menggunakan public domain. Jadi public domain itu ya frekuensi. Nah, pada masa Orde Baru, media cetak itu harus untuk dia bisa terbit, dia harus mengajukan ke pemerintah melalui Menteri Penerangan yang disebut sebagai SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan. SIUP ini bisa dicabut kalau media itu satu, yang pernah terjadi ya, mengkritik pemerintah. Detik, Tempo, nah, itu Indonesia Raya dan seterusnya itu adalah media-media yang SIUP-nya dicabut oleh karena dia vokal kepada pemerintah. Nah, yang kedua biasanya karena tersandung kasus satu pornografi atau penghinaan terhadap agama. Misalnya tabloid Monitor
Kita tahun 90-an kalau tidak salah dia dibredel oleh karena disinyalir menghina Nabi Muhammad. Ya, karena dia bikin survei, Nabi Muhammad itu kalah populer dengan tokoh yang lain. Nah, kalau kita kemudian melihat seluruh peraturan Menteri nomor 5 tahun 2020 itu, maka spirit dan mekanismenya sama persis dengan Orde Baru untuk pengaturan media cetak yang kita sebut sebagai SIUP. Kalau di sini bukan SIUP, tetapi pendaftaran. Ya, jadi dia tidak hanya mendaftar, tetapi pendaftaran itu bisa dicabut. Ya, apa bedanya dengan SIUP? Nah, oleh karena itu saya memberi judul kajian kita pada siang ini adalah Bredel Internet. New Orde Baru dalam Permen nomor 5 2020. Dan saya akan membuktikan di mana letak New Orde Baru di dalam Permen nomor 5 22 itu. Jadi saya tidak akan ngomongin tentang kedaulatan nasional karena itu tidak ada hubungannya dengan kedaulatan nasional. Karena kalau pemerintah kita itu aware tentang kedaulatan nasional, dia akan lakukan dua hal. Satu, perlindungan data pribadi itu diselesaikan 10 tahun yang lalu, undang-undangnya. Itu tidak dikerjakan sampai sekarang. Itu jelas kedaulatan nasional. Kenapa? Karena seluruh aktivitas kita di media digital itu meninggalkan jejak dan memberikan data kepada siapa? Facebook, TikTok, Instagram, dan seterusnya. Dalam bentuk apa? Kapan Anda lahir? Handphone Anda apa yang Anda pakai? Ya kan? Nomor Anda apa yang Anda gunakan? Artinya apa? Komposisi penduduk di Indonesia itu bisa diidentifikasi dengan mudah oleh provider asing. Nah, kalau sebuah penduduk itu sudah diidentifikasi komposisinya dengan sangat baik, siapa yang akan kamu perjuangkan? Itu tidak diselesaikan sampai dengan sekarang. Itu satu. Yang kedua, pemerintah pasti akan mengembangkan aplikasi yang berbasisnya lokal. Cina punya TikTok. Ya, Korea punya Line, Indonesia punya apa? Indonesia nggak punya apa-apa, dan pemerintah nggak berbuat apa-apa. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan kedaulatan. Jadi kalau ada orang ini keluar ngapusi itu, bohong dia. Ya, nah nanti saya akan buktikan di mana letak kebohongan mereka itu. Oke, ya nah sekarang kita klarifikasi konsep dulu. Apa tuh yang kita sebut sebagai istilah bredel itu? Ya saya ambil dari Wikipedia karena ini paling gampang ya. Bredel itu dari bahasa Belanda. Ini lebih parahnya lagi sebetulnya. Kalau kita mau agak sadis sedikit. Mentalnya pemerintah itu masih kolonial. Ya, kenapa? Karena bredel itu kan dari bahasa Belanda dan memang digunakan untuk memberangus surat kabar pribumi yang kritis terhadap pemerintahan kolonial. Atau surat kabar yang berpretensi membuat kredibilitas penjajah jatuh. Maka dilakukanlah bredel. Maka dulu ada undang-undang ya pers di era Belanda itu yang sangat ditakuti namanya Hadsai-artikel. Nah, Hadsai-artikel itu artikel pasal-pasal yang dipakai untuk membredel. Nah, arti dari bredel adalah pemberangusan, pelarangan atau pembatasan terhadap media massa atau barang cetakan seperti surat kabar dan buku. Ya, jadi kata kuncinya adalah pelarangan dan pembatasan. Nah, bredel digunakan pemerintah kolonial dan Orde Baru untuk memberangus pers yang kritis. Ya, karena yang diberangus karena konten porno itu kecil sekali. Jadi ya sebagian besar ya karena kritis. Nah, instrumen yang digunakan untuk bredel adalah SIUP. Jadi SIUP-nya dicabut, dia nggak bisa terbit. Oke, sekarang mari kita lihat. Bagaimana Permen nomor 5 2020 itu memberangus konten internet. Ya, memberangus konten itu kan berarti yang dihabisi apa? Providernya. Sama, memberangus konten surat kabar yang dihabisi apa? Surat kabarnya. Jadi ini Orde Baru dan kolonial sebetulnya permen ini. Pertama adalah pendaftaran PSE. Pendaftaran PSE ini bisa dicabut. Ya, melalui apa?
ditutup aksesnya. Ya, sama aja toh. Ya enggak? Kalau surat kabar gimana Anda menutup aksesnya? Enggak bisa. Yang Anda bisa lakukan apa? Memberhentikan dia dari terbit. Tetapi kalau internet, apa yang bisa dilakukan? Menutup akses. Maka pendaftaran PSE harus dilihat sebagai wujud lain dari SIUP. Nah, semuanya bermuara pada siapa? Menteri yang paling berkuasa. Ya, dulu Menteri Penerangan, sekarang Menkominfo. Jadi Menkominfo itu sebetulnya sekarang arahnya adalah copy paste Kementerian Penerangan. Jadi harus didemo agar dibubarkan karena bikin rusuh sebetulnya. Ya. Nah, pendaftaran PSE itu tujuannya apa? Pengawasan. Dan jika di dalam proses pengawasan itu ada pelanggaran terhadap konten yang dianggap oleh undang-undang itu tidak boleh disebarkan, maka ditutup aksesnya. Kan sama dengan SIUP. Nah, mari kita buktikan di mana letaknya. Ya. Nah, tapi sebelum itu, ini retorikanya ya. Jadi kalau Anda nanti melihat retorika itu, nah ini retorikanya. Ini saya ambil dari berita online yang diambil dari situsnya Kominfo. Konon katanya, konon ya. Jadi kalau pemerintah ngomong hal baik itu harus dianggap sebagai sebuah cerita yang agak fiktif lah kira-kira begitu. Maka harus pakai konon ceritanya. Masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai penyelenggara dan sistem elektronik yang sudah terdaftar sebagai PSE. Signifikansinya apa? Buat Anda. Kita sudah tahu kok penyedia itu kredibel atau tidak. Iya kan? Karena masyarakat sendiri sudah memberitakan, hati-hati nih, provider ini tidak kredibel, ini punya potensi phishing dan seterusnya. Meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu PSE itu bohong. Kenapa? Oh, Anda percaya Google itu jauh sebelum ada PSE. Iya enggak? Coba sekarang siapa yang cari informasi di luar Google? Enggak ada. Saya sudah pakai Facebook itu sejak tahun 2000 awal. Itu jauh sebelum PSE dan saya percaya Facebook. Jadi nggak ada hubungan antara meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PSE dengan pendaftaran PSE. Jadi itu bohong besar kalau ada orang yang bilang begitu. Yang ketiga, masyarakat menjadi lebih cerdas dan hati-hati untuk melakukan transaksi. Ini tidak ada hubungannya dengan pendaftaran. Ini hubungannya dengan digital literasi. Jadi kalau kita literate, kita mesti hati-hati. Jadi kalau Anda tahu bahwa data Anda itu dengan mudah disimpan oleh provider, penyedia platform, maka Anda akan hati-hati memberikan data ke ini. Ini soal literasi, bukan soal pendaftaran PSE. Jadi nalarnya lompat. Nah, ini bagi masyarakat. Nah, bagi PSE, bagi penyedia sistem elektroniknya, tercantum dalam tanda-tanda PSE sehingga teridentifikasi secara jelas. Ya ini yang menguntungkan pemerintah. Kalau Anda teridentifikasi jelas-jelas, yang paling gampang apa? Pajak. Ya kan? Yang kedua, kalau Anda bikin konten yang tidak disukai oleh pemerintah, apa yang paling gampang? Mencari Anda. Gitu. Lu bikin konten yang mengkritik Jokowi. Gitu. Jokowi presiden orang untuk dikritik. Gitu. Ya kan? Gampang mencarinya. Alamannya ini, pemimpinnya ini, di sini udah selesai. Kepegang Anda. Lebih dipercaya masyarakat. Tapi ya, nggak ada hubungannya itu. Kalau kita survei, mana yang paling tidak dipercaya? Kominfo, saya taruhan. Facebook sama Kominfo lebih tidak dipercaya mana? Kan lebih dipercaya Kominfo. Ya, yang keempat membangun pemetaan ekosistem penyelenggaraan sistem. Nah, ini mungkin betul. Ya, memang kalau sudah didaftar ya ada peta. Terus pemerintah mau ngapain kalau sudah ada peta itu? Ya, tanda bukti telah resmi terdaftar di Kominfo. Nah, ini siupnya. Oh, saya sudah resmi loh. Jadi kalau Anda resmi Kominfo, berarti Anda sudah punya SIUP. Jadi siap-siap dibredel kapan saja. Nanti saya buktikan di bawah. Ya. Nah, beberapa argumen pemerintah. Negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Misalnya terhadap peredaran konten negatif, penyalahgunaan data pribadi. Nah, ini harusnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bukan PSE. Ya.
Oke ya, nah, itu dan seterusnya lah. Oke ya. Harusnya ada satu lagi nih di sini nih. Masyarakat harus dilindungi dari pemerintah harusnya di sini. Ya. Bukan kita itu, pemerintah itu yang kita itu harus dilindungi dari pemerintah sebelumnya. Karena predator pemerintahnya. Oke, pasal-pasal sebagai instrumen Bredel ya. Saya sebutin pasal 9 ayat 3 dan 4. Pasal 10 terutama ayat 1, 4 dan 5. Pasal 13, pasal 14 ayat 1 dan 3, pasal 21 dan pasal 22. Mari kita lihat satu persatu. Pasal 2 ayat 2 poin E itu seluruh penyedia elektronik mau dia berbagi pesan, percakapan dan seterusnya semuanya kena. Mau main game dan seterusnya semuanya kena. Pokoknya penyedia sistem elektronik. Ya, nah ini kategorisasinya. Ya, pokoknya semuanya. Mesin pencari, pemroses data pribadi, ya, pengiriman materi atau menyediakan, mengelola data, layanan komunikasi meliputi. Namun tidak terbatas, coba bayangin. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang baru gitu, itu sudah dicakup oleh ini. Udah undang-undang ini, namun tidak terbatas. Bayangin itu. Ya, undang-undang sekelas menteri itu mau menjangkau perkembangan teknologi 10 tahun yang akan datang. Jadi hebat betul menteri kita itu. Ya. Nah, nah, sekarang mari kita lihat satu-satu. Pasal 9 ayat 3. Sistem elektronik tidak memuat informasi elektronik atau yang dilarang. Nih lihat, sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang. Kasih tanda merah. Sudah ini sudah pasal apa namanya? Pasal apa itu? Sapu jagat. Dengan pasal ini Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, nanti apa yang dilarang kita lihat di bawah. Sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran informasi dan atau penyebarluasan informasi. 1, tidak boleh memuat. 2, tidak boleh menyebar luaskan. Jadi ini pasal fasis betul. Jadi saya agak kok iso yo permen begini luput dari teman-teman aktivis ya. Nanti saya akan sampaikan ke teman-teman aktivis. Pasal 9 ayat 4, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang sebenarnya masuk pada ayat 3 dengan klasifikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini diantaranya apa? Pencemaran nama baik. Ya, yang sudah memasukkan banyak orang tidak bersalah. Ya. Kedua, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketentuan. Nah, ini pasal kolonial dan Orde Baru. Indikasi meresahkan masyarakat itu apa? Kalau ada 250 juta orang, lalu ada laporan 1000, Anda akan konklusikan itu meresahkan masyarakat. Nah, pada akhirnya siapa yang menentukan meresahkan masyarakat? Pemerintah. Ya, mengganggu ketertiban. Ketertiban umum itu definisinya siapa? Militer dan pemerintah. Ini sama persis dengan copy paste Orde Baru. Memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi dan dokumen yang dilarang. Nah, ini. Jadi Anda memberitahu saja, itu kan banyak itu tutor-tutor itu di internet. Cara menembus apa itu situs yang diblok itu kan Anda itu bisa kena undang-undang ini apa peraturan ini hanya memberitahu ya. Kalau perspektifnya religius ini luar biasa religiusnya itu ya, karena perintahnya tidak boleh tolong menolong dalam hal kejahatan kan luar biasa ini religiusnya ya. Oke, lanjut. Pasal 9 ayat 6, PSE lingkup privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayatnya, akses blocking. Bredelnya di sini. Jadi kalau Anda punya PSE tidak melaksanakan ini,
tidak melaksanakan ini, Anda akan ditutup aksesnya. Ya kan? Terus ini kedaulatannya di mana? Kalau kita ngomong kedaulatan. Oke, 10. Pasal 10 ayat 4. Terhadap aduan dan atau laporan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang, sebagaimana pada ayat 3, PSE lingkup privat wajib memberi tanggapan. Wajib melakukan pemeriksaan secara mandiri, bebannya tambah banyak kita itu. Loh, kita bayar pajak negara kok dia nggak mau memeriksa, kita sendiri suruh memeriksa, kurang ajar banget itu. Iya kan? Menolak, memberikan pemberitahuan kepada pengguna sistem mengenai aduan dan ya kan, yang diunggah oleh penggunaan, dan menolak aduan atau laporan elektronik yang dilakukan bukan merupakan informasi dan atau elektronik yang dilarang. Ya, kalau ini boleh lah. Ya, ini yang dilarang. Terus pasal hukumannya, PSE lingkup privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 4 diputus aksesnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri. Ini kan otoriter sekali, cobain. Ya. Nah, problem ini sangat bermasalah dalam perspektif demokrasi. Kenapa? Di dalam demokrasi itu kebenaran itu dicapai melalui diskusi. Lalu menteri mau menentukan nasib 250 juta orang, kan hebat sekali menteri kita itu. Iya kan? Dari mana dia tahu bahwa itu baik atau benar? Nah, itu otoriter. Kalau otoriter itu kebenaran itu penguasa yang menentukan. Kalau di dalam sistem demokrasi kebenaran ditentukan di dalam perdebatan. Argumentasi siapa yang paling bagus? Ya, kita bisa ngecek dan itulah nanti kita akan menemukan kebenaran. Jadi kalau di dalam demokrasi, kenapa saya membela demokrasi? Karena menurut saya kebenaran itu tidak pernah mutlak. Kebenaran itu selalu tafsir. Ya. Jadi kebenaran itu selalu dalam konteks tafsir. Tafsir menurut siapa? Ya. Nah, oleh karena kebenaran itu selalu tafsir, maka jauh lebih baik tafsir siapa saja silakan diunggah. Lalu kita sebagai makhluk yang rasional itu memilih tafsir mana yang paling masuk akal. Dan setelah itu kita menentukan, oh ini yang kita ikuti. Ya, kira-kira begitu. Nah, di dalam menteri enggak. Barang siapa ini? Peraturan menteri. Jadi ini sama dengan menteri penerangan. Ya, silakan nanti dicek di, bentar saya lihat ini, Undang-Undang nomor 2182. Ya, nanti silakan dicek. Oke, berikutnya pasal 13 soal kewajiban PSE untuk men-take down. Ya. Jadi ini belum diblok. Diblok adalah langkah terakhir. Tapi sebelum Anda diblok, Anda punya kewajiban untuk men-take down seluruh konten yang dilarang. PSE wajib men-take down konten yang dilarang. Lihat pasal 4 ayat 6. Apa yang dilarang? Lihat pasal 4 ayat 4 dan pasal 9 ayat 4. Pasal 14 ayat 1 soal pengajuan take down. Masyarakat boleh lihat. Pemerintah jauh lebih banyak. Jadi pemerintah itu gampang banget. Itu tidak boleh itu menurut undang-undang. Dia bikin undang-undang mana saja yang tidak boleh. Ya kan? Atau aturan mana yang tidak boleh, lalu dia bisa mengajukan. Tolong itu di-take down dong. Nah, kenapa? Loh, ini boleh kok kementerian, aparat penegak hukum, lembaga. Coba bayangin dalam kondisi aparat penegak hukum yang kasusnya seperti itu, lalu dia boleh dengan mudah ya, mengajukan sesuatu untuk di-take down. Pasal 14 ayat 3. Apa yang mendesak ini? Apa namanya, mensahkan terorisme. Pornografi anak, oke. Ya.
Dan yang terakhir adalah konten ini yang paling berbahaya ini. Karena definisinya sangat cair. Dan itu sangat ditentukan oleh pemerintah di dalam sejarah politik suatu negara. Nah, di dalam demokrasi ini biasanya nggak ada konten yang meresahkan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu dianggap rasional. Tetapi di negara otoriter tidak. Ini kontennya meresahkan masyarakat. Tapi definisi meresahkan itu sopo. Ya kan? Ada 100 orang melaporkan, lalu Anda mengatakan ini meresahkan. Nah, padahal kita ini 250 juta. Kalau yang dewasa 150 juta saja, 1.000 orang yang melaporkan itu berapa persennya? Ya, itu problem ya, pasal 14. Karena mari kita masuk. Terus ini pasal 21 terkait pemberian akses terhadap sistem elektronik dan atau data elektronik untuk kepentingan pengawasan. Coba lihat pengawasan. Fases ini bukan otoriter lagi. Ya kalau fases itu kan negara ngawasi warga negaranya terus menerus gitu. Pasal berapa? 21. Lihat. PSL lingkup privat wajib memberikan akses titik-titik. Ya, akses itu data elektronik, informasi dan data elektronik dalam rangka pengawasan. Coba bayangin. Ya, jadi kita itu diawasi terus oleh negara. Fases ini. Ya. PSL wajib memberikan akses terhadap data, informasi dan data elektronik kepada siapa? Aparat penegak hukum. Kan ini harusnya melalui pengadilan dong. Iya kan? Enak aja itu penegak hukum gampang sekali minta ke lembaga privat itu. Kalau disalahgunakan oleh penegak hukum bagaimana? Nggak ada. Gitu. Jadi ini fases sebetulnya ini. Ya. Nah, pasal 22 pemberian akses sebagaimana dalam pasal 21 dilakukan berdasarkan permintaan. Ini nggak ada proses pengadilan itu. Padahal di pengadilan itu boleh atau tidak dibuka. Ditentukan karena di sana ada perdebatan gitu. Ini cukup diminta oleh kementerian dan lembaga penegak hukum. Jadi pengawasannya itu sudah sangat totaliter seluruh. Ya. Nah, jadi itu beberapa hal pokok. Nah, jadi kesimpulannya apa? PSE ini tidak ada hubungannya dengan kedaulatan. Ini berhubungan dengan hasrat pemerintahan yang sejak eranya Jokowi demokrasinya semakin buruk. Itu. Ya, mulai dari undang-undang ITE. Jadi mulai 2009 ya ketika mulai 2022 2009 ya, 2009 ke sini itu undang-undangnya semakin otoriter. Ya, jadi semakin tidak memberi ruang kepada mahasiswa, masyarakat untuk mendebat pemerintah bahwa pilihan-pilihannya betul. Ya, coba sekarang utang kita 6.000 triliun. Orang selalu bilang ini masih aman. Tetapi ada pengumuman lembaga internasional, kita masuk negara yang punya potensi resesi. Masa kita nggak boleh ngeritik? Ya. Nah, nanti seluruh ini akan memperkuat, memperparah undang-undang ITE yang sudah memakan korban banyak sekali itu. Yang korban-korbannya sebetulnya adalah tidak seharusnya dia menjadi korban. Kenapa? Ya, contoh misalnya kasusnya Prita. Dia kan hanya cerita kronologi. Ya kan? Kalau memang betul cerita Prita, kan berarti tidak ada nama baik yang harus dipertahankan. Tapi dia kena juga pencemaran nama baik. Ya, maka kemudian dalam undang-undang ITE muncul yang disebut sebagai unintended consequences. Tapi masalahnya unintended-nya itu jauh lebih dominan ketimbang intended-nya gitu. Ya, nah, permen ini saya kira akan memperparah undang-undang PS itu. Ini kan juga bagian dari peraturan menteri yang memberikan ruang otoritas yang tinggi untuk melakukan pemblokiran itu. Lapor diblokir gitu. Nah,
Nah, media cetak nggak bisa karena masih ada Dewan Pers. Undang-undangnya itu mengunci pemerintah nggak bisa masuk ke media cetak. Tetapi media televisi bisa, masih bisa pemerintah masuk. Meskipun ya mereka berhadapan dengan oligarki, susah juga. Nah, sekarang mereka dihadapkan pada internet yang sangat kompleks. Ya kan? Dan pemerintah itu bingung betul kalau dihajar internet itu. Ya kan? Sekarang kan senjatanya apa? Viral. Kalau ada udah viral, hukum nggak bisa apa-apa kalau dia tidak bertindak. Nah, besok bisa jadi nggak mungkin viral karena begitu mau viral diminta untuk take down. Ya kan? Sehingga yang kita sebut sebagai, kalau di dalam kajian-kajian media yang disebut sebagai surveillance itu, pengawasan dari bawah, agak sulit. Ya, kalau ini benar-benar dikerjakan. Saya kira itu pengantar saya, mudah-mudahan nanti bisa membuka diskusi yang lebih mendalam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Puji Irianto. Mungkin agar diskusi kita pada siang hari ini lebih menarik, saya mempersilahkan kepada para peserta Zoom untuk bertanya kepada narasumber kita. Mungkin saya batasi untuk 2 pertanyaan dulu ya. Mungkin bisa raise hand yang ingin bertanya atau menanggapi. Satu orang. Mungkin bisa dimulai saja langsung. Yaya mungkin bisa langsung di apa? Silakan. Oke, suara saya kedengeran nggak ya? Siap, kedengeran. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam takzim untuk Pak Puji, salam kenal Pak. Saya alumni FPSB. Saya sangat apresiasi ya teman-teman dari program studi ilmu komunikasi sudah mau berdiskusi Pak dengan organisasi eksternal. Karena dulu Pak, sebelumnya mungkin intro sedikit, zaman saya itu lumayan sulit Pak kita untuk menyentuh prodi Ilkom untuk mengadakan diskusi dengan organisasi eksternal. Dulu sudah pernah ngajuin surat, ditolak, tidak direspon. Bahkan mau silaturahmi saja dulu susah Pak. Jadi saya sangat apresiasi ya Pak Puji selaku perwakilan dari prodi Ilkom sudah membuka akses ya untuk kita semua. Karena saya pikir ilmu pengetahuan itu adalah hak segala semua orang ya. Jadi di mana kita satu FPSB, satu rumpun FPSB ya, kita juga perlu mendapatkan perspektif baru dari ilmu komunikasi. Nah, kemudian masuk di pembahasan, tadi saya sangat setuju dengan pemaparan dari Pak Puji, mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita lihat secara utuh, PSE ini sebenarnya niatnya baik. Itu untuk pengawasan tadi, controlling ya. Kalau kita lihat dari tugas pemerintah, salah satunya adalah controlling. Tapi memang kalau kita lihat secara jeli, ada tindakan-tindakan yang bisa dibilang terburu-buru kalau saya lihat. Terburu-buru dan saya tidak tahu ya, ini hanya perspektif saya saja. Perumusan ini juga didasari bahwa ada beberapa kasus-kasus di pemerintahan yang melibatkan media sosial sebagai unsur-unsurnya. Dalam artian, saya lihat pemerintah tiba-tiba langsung, oke, kita buat peraturan dari kementerian bahwa segala instansi, ya PSE yang mempunyai hubungan dengan elektronik itu harus punya izin, di mana nanti akan memberikan data, kemudian akan diawasi dan akan dievaluasi begitu ya. Nah, kalau data sudah dimiliki pemerintah, itu mau diapakan? Itu pertanyaannya. Ya, apakah nanti data itu bisa dijual ke negara lain misalnya, atau ke pihak-pihak yang memang punya rencana yang tidak kita ketahui? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Nah, yang jadi permasalahan menurut saya kalau kita lihat dari sudut pandang politik demokrasi ya, ketika memang tadi Pak Puji sudah mengatakan ada konten-konten misalnya mengkritisi pemerintah, kemudian ada juga mungkin ada
konten-konten yang membongkar sedikit rahasia-rahasia pemerintah misalnya. Kalau teman-teman juga tahu ada akun TikTok namanya Opposite apa gitu. Tiap orang itu punya kebebasan untuk berekspresi. Salah satunya kalau sekarang itu di era digital ya kita buat postingan, buat konten. Nah ini kan juga menurut saya sebuah cacat hukum ya. Karena di dunia pers juga mungkin Bapak Puji lebih paham, punya kebebasan dalam berekspresi ya kalau saya tidak salah. Pers itu punya kebebasan dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, menurut Pak Puji bagaimana nih tindakan kita sebagai mahasiswa di era digital seperti ini? Apakah kita membatasi gerak-gerik kita sebagai mahasiswa? Kalau menurut saya dulu mungkin beda zaman ya. Dulu kita mungkin mengkritisi pemerintah langsung secara directly, tapi kalau sekarang itu mungkin lewat sosial media lebih ampuh. Nah itu dulu Pak, mungkin dari saya, tanggapan Pak Puji dipersilakan. Terima kasih Pak. Ya, ini saya langsung respon atau bagaimana? Iya, langsung direspon saja Pak. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus menurut saya. Apa yang mesti kita kerjakan? Pertama, sifat kekuasaan itu kan kalau kita melihat ada giumnya Lord Acton itu, the power tend to absolutely, the power absolutely tend to corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu akan cenderung absolut, dan kekuasaan yang cenderung absolut itu akan korup secara absolut. Ya, nah jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita itu punya sejarah pemerintahan yang otoriter itu panjang dan itu tidak membuat kita hebat. Ya, Korea itu punya sejarah otoriter ya di awal-awal kemerdekaan. Malaysia itu ya otoriter. Tetapi Malaysia hebat. Ya kan? Minimal apa namanya? Dia jauh di atas kita dalam hal apa namanya? Pendapatan warga negara. Kesejahteraannya jauh di atas kita. Pendidikannya juga bagus, sistem kesehatannya juga jauh lebih bagus. Nah, di kita itu otoritarianisme itu identik dengan korupsi. Ya, rezim Orde Baru itu begitu. Bahkan sebetulnya tidak hanya Orde Baru, sejak Orde Lama Muhammad Hatta sudah mengingatkan ya, bagaimana korupsi itu terjadi. Nah, itu kan bisa dicegah dengan membangun demokrasi. Bahwa meskipun demokrasi bukan jawaban satu-satunya, iya, tetapi itu alternatif yang paling mungkin sekarang ini gitu. Sistem yang paling bagus sebetulnya apa? Orang-orang baik itu yang memerintah. Tapi kan sulit. Ya, filsuf yang memerintah ya juga nggak jalan, itu mikir terus. Ya, nah jadi yang paling bagus memang yang orang-orang yang baik ya, yang elit itu yang dipilih untuk diserahi amanah pemerintah. Tapi itu kan tidak mungkin, sulit. Maka yang paling mungkin adalah demokrasi. Nah, dilalah demokrasi itu biayanya tinggi di kita. Karena apa? Money politics. Gitu. Nah, ongkos yang tinggi ini kemudian demokrasinya nggak menghasilkan output yang kita harapkan. Nah, tetapi bagi saya secara pribadi, ya, itu saya selalu teringat pada pepatah filsuf, saya lupa ya, Yunani atau Romawi. Manusia tanpa kebebasan itu seperti tubuh tanpa jiwa. Karena dengan kebebasan itu kita bisa mikir, bisa berkontemplasi, bisa menjadikan manusia kita bisa bergerak menuju manusia seutuhnya itu ya melalui kebebasan itu. Nah, tetapi kebebasan demokrasi itu tidak given gitu. Ini menjawab pertanyaan Al-Hidayatul Pratama tadi bahwa demokrasi, kebebasan itu bukan given. Karena apa? Penguasa selalu punya hasrat untuk menindas kebebasan itu demi melanggengkan kekuasaan mereka.
Maka di negara demokrasi itu dibentengi dengan konstitusi. Ya, di Amerika ada yang namanya First Amendment. Meskipun implementasinya banyak kontroversi. Nah, kita itu punya pasal 28 gitu. Tetapi sejauh saya belajar tentang regulasi komunikasi, peraturan regulasi kita itu lebih sering negatifnya dibandingkan dengan mempromosikan itu. Positif. Kan regulasi itu ada dua. Ya, limited access, itu membatasi akses yang dibatasi. Yang kedua adalah mempromosikan konten, isi gitu. Nah, kita itu lebih banyak membatasi itu. Dilarang ini, coba aja cek itu. Seluruh produk undang-undang pasca reformasi yang berhubungan dengan media misalnya. Itu sebagian besar membatasi. Dilarang. Kenapa kita tidak mempromosikan itu? Karena menurut saya dilarang itu seperti Anda sepak bola bertahan. Hanya tunggu waktu saja kebobolan. Ya kan? Nah, yang baik menurut saya adalah mempromosikan yang positif. Sehingga konten negatifnya itu diturunkan gitu. Ya, misalnya kalau dalam konteks internet apa? Ya, mendorong konten yang lebih positif apa? Negara itu hadir di sana melakukan intervensi. Nah, kembali ke konteks tadi, karena kebebasan itu tidak given dan dia harus diperjuangkan, dan di dalam sejarah Indonesia itu selalu ada perjuangan berdarah-darah dan nanti kembali. Tahun 66 ketika terjadi gerakan mahasiswa, rezim Orde Lama runtuh, das. Muncul sedikit perubahan politik. Tapi kemudian kekuatan status quo mengkonsolidasikan dan mampu membangun rezim yang sangat kuat dan otoriter selama 32 tahun. Dijatuhkan kembali oleh gerakan mahasiswa. Muncullah era reformasi, demokratisasi. Tetapi setelah 10 tahun reformasi, kekuatan status quo itu mengkonsolidasikan diri kembali. Dan puncaknya adalah produk undang-undang yang tadi, yang melindungi kekuasaan negara. Nah, itu banyak itu produknya. Nanti silakan dicek kalau tidak bisa. KUHP saja lah misalnya. Oh, nah, teman-teman, banyak orang sudah bersuara itu namanya pencemaran nama baik. Kalau itu berkaitan dengan publik, gitu, pejabat publik, ya mesti harus diatur sedemikian rupa sehingga itu tidak menghalangi orang untuk mengkritik pemerintah. Tapi kan tidak terjadi begitu. Ya. Jadi kita merayakan kemerdekaan, tetapi kita itu mengagung-agungkan nilai-nilai yang dulu pernah ditanamkan di kita oleh penjajah. Contohnya adalah bagaimana membungkam kebebasan. Nah, oleh karena itu kita mesti perjuangkan itu. Mahasiswa yang mesti memperjuangkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang bisa? Ya, kalau ada isu gitu. Jadi ini pengalaman saya ketika dulu tahun 98, karena saya kan alumni 98. Jadi saya ikut aroma, meskipun saya bukan aktivis pokok, tapi saya ikut aroma gerakan itu. Jadi kita datang diskusi. Bahkan kita mendiskusikan nanti kalau Orde Baru jatuh, kita akan pilih apa? Multi partai ataukah partai 2 partai gitu. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu didiskusikan. Kita diskusi tentang politik, diskusi teori-teori dasar. Besoknya kita demo. Jadi ketika demo itu kita betul-betul tahu. Nah, saya mengapresiasi tadi ya, bahwa teman-teman HMI di FVSB itu bikin kajian rutin seperti ini. Lalu dirumuskan dari kajian rutin ini gerakan apa yang mesti dikerjakan. Opini publik apa yang mesti dibangun. Ya. Nah, itu disandarkan ke Anda. Karena apa? Anda itu masih independen. Ya, kalau dari perspektif ini ngopeni anak ya durung, ngopeni bojo ya urung, ya kecuali yang sudah nikah dini lah. Tapi itu kan minoritas. Ya kan? Ilmu Anda bisa baca kapan saja. Karena menurut saya hidup paling indah itu jadi mahasiswa. Itu privilege betul itu. Ya kan? Anda cuma suruh baca buku, dikasih uang saku sama bapak ibu Anda itu.
Ya nggak? Nanti begitu Anda kerja udah nggak begitu. Nah, maka mahasiswa itu harus independen gitu. Ya, menyuarakan apa yang harusnya disuarakan. Nah, platformnya bisa macam-macam, bisa Change.org kalau ya atau yang lain gitu. Tetapi selalu ya, gerakan itu kan harus beriring ya antara online dengan offline. Nah, ini yang harus teman-teman pikirkan. Ya, jadi saya menyarankan agar coba kembali diskusi dengan teman-teman aktivis 98, dikombinasikan dengan aktivis-aktivis tahun 2000-an sekarang ini. Sehingga dengan begitu kita bisa menemukan satu metode sebuah gerakan yang efektif itu di dalam membangun kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi. Ya, jadi itu jauh lebih penting ya dalam konteks sebuah negara yang tidak punya kultur demokrasi seperti Indonesia. Menurut saya itu. Nah, ada kritik misalnya, demokrasi itu kan barat. Iya, memang demokrasi barat. Di kita itu kan musyawarah mufakat. Iya kan? Segala sesuatu, bahkan Nabi kan mengajarkan segala sesuatu ya kalian musyawarahkan. Ya kan? Tapi kalau musyawarah juga nggak ketemu kan harus didemo juga. Ya kan? Nah, demo itu kan ekspresi demokrasi. Gitu. Nah, itu saya kira ya, jadi nanti ini tugas teman-teman setelah ini merumuskan gerakan, terutama HMI. Ya, dulu kan pioner dalam banyak gerakan. Ya, dan sekarang harus mereproduksi diri, menyegarkan kembali atau mereinvigorating gitu ya, menyegarkan kembali. Visi gerakan mahasiswa di era milenial kayak gini itu apa? Terus metode gerakannya apa? Terus bekal untuk membangun gerakan itu apa? Nah, itu yang menurut saya perlu dipikirkan kembali oleh teman-teman. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan menjawab, atau kalau ada yang perlu didiskusikan lanjut saya bisa. Baiklah, terima kasih Pak Pujianto atas jawabannya. Mungkin saya berikan kesempatan kepada para peserta lain yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand atau langsung saja. Baik, silakan kepada Mam Tata. Oke Pak, saya ingin bertanya, terima kasih kepada Pak Moderator. Jadi Pak, dari beberapa artikel yang saya baca juga dari paparan Bapak, bukankah Pak dengan ada aturannya PSE ini privasi kita di PSE yang ada, contohnya sebutlah Instagram, Facebook atau WhatsApp, itu terjamin ya Pak, karena di situ kan ada obrolan-obrolan ya Pak, mungkin obrolan itu sedikit privasi gitu, atau mungkin isi obrolan itu adalah isi grup yang seluruhnya aktivis, yang isi dalam grup itu mengkritik pemerintah atau membuat satu gerakan. Nah, itu kan suatu privasi Pak. Apakah dengan ada aturan PSE ini Pak, yang dimana aturan PSE ini kan controlling ya Pak, seperti apa yang disampaikan Mam Yaya tadi, bahwasanya sebuah controlling. Apakah dengan PSE itu telah mendaftar itu justru memberi menjaga privasi masyarakatnya, atau justru dengan adanya aturan PSE itu lebih tidak privasi Pak, karena lebih tahu ke pemerintahnya gitu. Dan apakah benar Pak aturan PSE ini dapat menjaga privasi masyarakatnya dalam menggunakan PSE Pak? Toh contohnya juga sebelum adanya PSE semuanya baik-baik aja gitu. Begitu Pak pertanyaannya. Jadi poinnya adalah apakah benar aturan PSE ini justru menjaga privasi masyarakat Indonesia dalam menggunakan PSE tersebut. Begitu Pak. Baiklah, terima kasih Mam Tata. Mungkin bisa langsung dijawab kepada Pak Pujianto. Oke, ya. Kita harus memahami secara lebih hati-hati ya. Undang-undang ini kan PSE privat, penyelenggara sistem elektronik privat. Itu maksudnya swasta, bukan pribadi. Pribadi dalam pengertian data privasi. Ya, itu dulu yang harus kita pahami. Maka tadi di atas PSE mana saja yang dikategorikan, penyedia ini, itu yang dimaksud adalah swasta.
Karena juga ada juga publik, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara itu berarti PSE, penyelenggara sistem elektronik yang publik. Nah, saya tidak membahas yang PSE publik, ya, karena kita jauh lebih banyak bersentuhan dengan PSE swasta. Ya, nah jadi ini kita berurusan dengan PSE swasta. Jadi bukan privat, ya. Privat dalam pengertian itu sebenarnya agak mislead juga itu. Ya, karena apa? Private itu terminologinya kan biasanya dipakai dalam terminologi barat. Ya, private broadcasting itu artinya lembaga penyiaran swasta. Itu loh, ya. Kalau kita private itu lebih sering dipahami sebagai privasi. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah ini berhubung privasi kita lebih terjaga atau tidak? Karena saya tidak melihat bahwa peraturan menteri ini sebetulnya untuk melindungi penggunaan data pribadi. Ingat, pembahasan tentang perlindungan data pribadi itu macet di DPR sampai sekarang. Ya kalau nggak macet belum diteruskan lah. Ya. Masih belum jadi gitu. Ya, di negara lain, terutama di Eropa, itu sudah lama punya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu apa? Itu menyangkut hak dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik, ya, platform diantaranya, itu apa yang harus dilakukan ketika dia mengolah data pribadi. Nah, data pribadi itu ya apa saja, misalnya nomor handphone. Ya, kalau tiba-tiba Anda ditelepon misalnya entah asuransi, entah bank, atau entah penipu misalnya. Itu dari mana dia dapat nomor handphonenya? Itu kan sulit kita menuntutnya. Gimana coba menuntutnya? Ya kan itu data pribadi kita. Tempat tanggal lahir itu kan data pribadi. Nah, sekarang ada lagi yang lebih radikal, kakak. Kakak itu kan seluruh informasi data Anda itu. Orang tua, ibu, ya, yang sangat berkenaan dengan kerahasiaan perbankan misalnya. Ya kan? Kalau sekolah minta kakak Anda atau UII minta kakak Anda, tidak ada perintah apa yang harus dikerjakan oleh UII untuk melindungi kakak Anda itu. Boleh nggak UII itu menjual, lalu Anda menemukan fotokopi kakak Anda untuk bungkus kacang? Enggak ada dalam permen itu. Ya kan? Nah, jadi ini enggak, menurut saya ini enggak ada urusannya dengan perlindungan data pribadi. Ini urusannya dengan pengawasan tadi loh. Nah, pengawasan itu terminologi yang paling cocok untuk negara otoriter menurut saya. Gitu. Karena yang diawasi gitu, takut itu nanti merusak ketertiban gitu. Ya, jadi karena begini, ada perbedaan cara pandang di dalam melihat individu antara otoritarianisme dan libertarianisme. Libertarianisme itu akar demokrasi. Ya, otoritarianisme itu apa? Dia melihat masyarakat itu ya tidak mampu untuk membedakan kebenaran, sehingga harus dibimbing. Siapa yang membimbing? Negara. Kalau libertarianisme yang menjadi akar demokrasi, masyarakat itu individu, kumpulan dari individu yang rasional. Dia bisa memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk dengan rasionya itu. Nah, oleh karena itu negara tidak boleh menyensor. Karena apa? Masyarakat itu rasional dan dengan rasionya itu dia bisa menemukan kebenaran. Nah, sementara dalam otoritarianisme yang menemukan, yang berhak menemukan kebenaran itu kan elit yang direpresentasi oleh pemerintah. Nah, maka pemerintah melakukan sensor terhadap sesuatu yang dia anggap tidak baik bagi masyarakat. Ya, nah, sensor itu dalam konteks sekarang ya dibredel. Dan menurut saya ini sebetulnya PSE itu adalah peraturan pemberedelan internet. Kalau memuat konten yang tidak tadi itu, 3 itu ya, di antara yang paling mendesak itu satunya adalah ketertiban masyarakat. Ini yang paling dilematis. Nah, pertanyaannya, loh Pak, apakah tidak harus diatur? Loh, diatur. Tetapi pengaturan itu harus betul-betul mencerminkan upaya untuk melindungi kepentingan publik sesuai dengan konstitusi.
Kan di dalam konstitusi itu hak warga negara itu boleh dibatasi. Demi apa? Demi melindungi hak warga negara yang lain, kan gitu. Demi melindungi kepentingan umum. Tapi kepentingan umum yang tidak begitu saja didefinisikan oleh negara. Ya, kepentingan umum yang didefinisikan melalui perdebatan demokratis. Nah, sehingga ya menurut saya tidak ada implikasinya apakah setelah PSE ini data kita lebih terlindungi atau tidak. Saya tidak melihat itu. Karena di situ saya tidak melihat konsekuensi orang, kewajiban-kewajiban orang ketika dia mengolah data pribadi. Dan ini sedang digodok di DPR. Oleh karena itu banyak pihak mengatakan peraturan menteri ini sebetulnya tidak boleh dikeluarkan dulu sebelum undang-undang perlindungan data pribadinya jadi gitu. Tapi kan selalu begitu menteri kita itu. Ya. Contoh misalnya dulu digitalisasi juga begitu. Undang-undangnya itu masih analog, yang ngeyel juga bikin digitalisasi gitu peraturannya. Lu iki kepiye gitu. Ya kan? Ya, sekarang juga begitu. Ini data pribadinya ini bikin peraturan menteri. Gitu. Sampai nah, akhirnya apa? Ya diajukan ke MA dan seterusnya itu. Ya, dan banyak undang-undang kita. Undang-undang itu semakin sering di JR berarti kualitasnya buruk. Sebuah peraturan perundangan itu kalau sering diajukan ke lembaga pengadilan di atasnya berarti buruk. Atau prosesnya buruk karena tidak mendengarkan suara-suara dari masyarakat. Saya kira begitu ya. Jadi tetap tidak ada jaminan apakah privasi kita lebih terlindungi atau tidak melalui permen ini. Karena dia lebih banyak mengatur soal kewajiban PSE terutama dalam hal konten-konten yang dilarang. Jadi memang hasratnya itu melarang ini ya, bukan melindungi. Begitu saya kira. Terima kasih. Silakan kalau Anda lagi. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin jika masih ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari apa yang sudah ada pemaparan dari Bapak Pujidianto, atau memang ada yang perlu kita diskusikan, mohon langsung segera disampaikan. Ya, ini ada di chat itu kita punya Gatot Kaca. Ya, tapi masih kita uji ya. Nanti apakah mampu mengalahkan Weibo kalau dalam Cina, di Cina ya, atau Google di Amerika, itu kita masih kita akan lihat. Bagaimana para teman-teman? Ya silakan, Mam Yaya, gimana? Oke, terima kasih. Mungkin saya penasaran Pak, ini kalau berhubung juga background Pak Puji sebagai dosen komunikasi ya. Saya penasaran Pak, kalau sekarang nih kajian studi ilmu komunikasi melihat era digital di Indonesia itu gimana? Ya, digital itu salah satu tantangan yang paling paling mengharu biru di dalam kajian komunikasi. Ya. Di Indonesia juga sudah mulai banyak penelitian tentang digital. Jadi karena tantangannya begini, kelemahan di kita itu teori-teori yang dipakai untuk menganalisis media digital itu masih pakai teori media massa. Ya, nah biasanya di copy paste saja. Ya, misalnya teori usage, ya, lalu teori efek gitu. Nah, itu biasanya di copy paste. Padahal internet itu berbeda dengan media massa konvensional ya. Jadi saya penganut teori bahwa media baru ya media baru, dia berbeda dengan media massa. Karena sifat dari media massa itu kan one to many. Ya, jadi satu ke banyak. Sementara media baru itu bisa banyak ke banyak, satu ke banyak, banyak ke satu. Ya, satu ke satu gitu. Ya, itu sangat berbeda. Nah, yang kedua mulai gerakan-gerakan politik gitu
itu sekarang banyak diprakarsai melalui dunia digital. Ya, banyak perubahan politik itu mulai diselesaikan atau awali dari gerakan digital. Bahkan Citayam Week itu kan dia sebagai satu fenomena yang luas kan itu diawali dari media sosial kan gitu. Ya, nah, kalau di dalam kajian yang tren sekarang itu ya mulai muncul banyak teori tentang teori komunikasi, teori media, misalnya tentang budaya partisipatoris ya. Jadi media baru atau media digital ini memungkinkan munculnya participatory culture. Ya, jadi kita bisa berpartisipasi secara penuh di dalam media itu. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman sebagai aktivis itu bagaimana membangun partisipasi aktif di dalam dunia politik melalui media sosial misalnya. Ya. Lalu ada juga misalnya yang disebut sebagai budaya interkonektivitas. Ya. Jadi kita terkoneksi, tetapi sekaligus juga kita dikomersialkan. Jadi, nah beberapa kajian yang pernah saya baca